Apakah talent Anda merasa kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan atau mempelajari sesuatu yang baru sendirian, sehingga tugas-tugas pun tertunda dan berdampak pada kesenjangan keterampilan? Faktanya, belajar hanya mendengarkan dan membaca itu tidak efektif. Di dalam learning pyramid ini, terdapat beberapa metode pembelajaran beserta tingkatan efektivitasnya. Efektivitas dari mendengarkan informasi saat pembelajaran hanya 5%. Lebih kecil dibandingkan jika kita bisa mengajarkan orang lain, efektivitasnya bisa mencapai 90%. Lalu, metode mana yang tepat untuk para talent? RBX, Ruang Belajar Enixindo, merupakan metode belajar yang tepat untuk mengembangkan skill dan menumbuhkan potensi dari setiap talent. Dengan menggabungkan kelebihan dari metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus, serta menggabungkan seluruh metode learning pyramid, terciptalah metode pembelajaran baru yaitu RBX, yang dirancang khusus agar proses pemahaman materi yang diajarkan efisien dan berfokus dalam meningkatkan kemampuan peserta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan perusahaan sesuai dengan peran mereka. Tapi, apakah Anda sudah bisa menentukan training yang tepat untuk para talent? Kamu ikut training NLP ya? Natural Language Processing. Ini keren banget karena perusahaan kita bisa bikin generatif AI sendiri. Pelatihannya mulai tanggal 30 besok, oke? Siap-siap ya. Aduh, materi advance lagi. Mana bilangnya PC itu? Gak bisa nolak ini mah. Aduh, susah banget ya. Training gak sesuai sama kerjaan. Gimana trainingnya? Berarti udah bisa dong diterapin di perusahaan kita? Sebelumnya saya belum terlalu paham sih Bu. Saya baru belajar fundamentalnya aja. Loh gimana sih? Bukannya itu relate ya sama kerjaan kamu? Ya, saya kan ikutin arahan Ibu aja, sesuai sama arahan Ibu. Jadi saya ikutin trainingnya deh. Loh namanya ikut training, berarti harusnya jadi bisa dong. Dan itu kan ada basic dari pendidikan kamu. Ya, saya kan ikutin arahan Ibu aja. Sebagai HR, Anda harus tahu dulu nih pekerjaan dari para karyawan, khususnya di bidang IT. Jangan sampai kasus-kasus atau isu-isu seperti ini terjadi di perusahaanmu. Maka dari itu, untuk menentukan pelatihan yang tepat, Anda harus melewati langkah-langkah berikut ini. 1. Analisa job role. Mulai dari menyeleksi occupational framework dari berbagai sumber yang kredibel seperti ONET dan KKNI, untuk menentukan role yang paling cocok diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berdasarkan framework yang dipilih, Anda dapat memahami deskripsi, kategori, serta tugas-tugas dari posisi tersebut. 2. Identifikasi kompetensi. Mulai dari menyeleksi kompetensi framework untuk menetapkan kompetensi dari suatu role yang bisa digunakan dalam perusahaan berdasarkan acuan kompetensi framework internasional seperti SFIA maupun yang nasional yaitu SKKNI. Kemudian Anda memilih kombinasi kompetensi yang sekiranya sesuai dengan job role beserta prasyaratnya seperti knowledge, skill, dan attitude untuk masing-masing kompetensi. 3. Pemetaan. Memetakan job role ke kompetensinya berdasarkan tugas-tugas yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. 4. Assessment. Assessment dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dari suatu job role dalam melakukan suatu pekerjaan. Uji kompetensi ini bisa dilakukan berjenjang mulai dari uji materi, wawancara, dan praktek sesuai dengan kebutuhan. 5. Analisa gap. Berdasarkan hasil asesmen, bisa diukur gap kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan kompetensi dari job role-nya. Gap ini menjadi dasar untuk merencanakan strategi dalam peningkatan skill dan knowledge melalui intervensi seperti pelatihan, bimbingan, dan sebagainya. 6. Pelatihan. Pelatihan yang fleksibel dapat meningkatkan efektivitas belajar tanpa mengganggu pekerjaan. Pelatihan dengan menggunakan metode RBX merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan skill dan mengembangkan potensi dari setiap talent. RBX dirancang khusus dengan 4 metode pembelajaran, yaitu instruksi yang berisikan materi yang berfokus pada pendalaman core knowledge,
yang dikemas dalam video berbasis micro teaching dan micro learning yang memudahkan peserta saat pembelajaran mandiri. Pendalaman materi yang dipandu oleh expert secara real time yang berfokus pada pengembangan skill dengan mengerjakan studi kasus dan problem solving. Lalu terdapat aktivitas di mana para peserta mendapatkan akses bahan ajar core dan supporting knowledge yang dapat dipelajari kembali secara mandiri, sistematis, dan terukur. Dan yang terakhir, kolaboratif. Peserta dapat berkolaborasi atau berdiskusi dengan menggunakan metode khusus untuk hasil belajar yang optimal. Dengan RBX, perusahaan dapat mengatasi tantangan kesenjangan keterampilan dan memiliki talent dengan skill yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Masa depan dengan kesuksesan perusahaan bergantung pada investasi yang tepat dalam pengembangan talent. Dengan strategi yang tepat dan dukungan yang kuat, mari pastikan perusahaan memiliki talent yang siap menghadapi tantangan teknologi masa depan. Langkah ketujuh setelah pelatihan yaitu asesmen pasca pelatihan. Melakukan uji kompetensi kembali untuk mengukur efektivitas dari hasil belajar setelah melakukan pelatihan. Yang kedelapan ada review maturitas. Mengkaji maturitas pengembangan SDM untuk mengetahui strategi jangka panjang dari hasil kompetensi suatu job role. Ini merupakan penerapan suatu upaya berkesinambungan untuk memperbaiki atau continuous improvement. 9. Evaluasi program. Menganalisis keseluruhan hasil pelatihan mulai dari programnya, feedback terkait pengembangan SDM, hingga perencanaan peningkatan maturitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan perusahaan di masa mendatang. Mari siapkan talent yang kompeten dan siap menghadapi tantangan teknologi masa depan bersama Enixindo. Ings People Excellent, be expert with Enixindo.